wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Sunda. Apa itu bahasa Sunda? Bahasa Sunda adalah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh suku Sunda. Bahasa ini adalah anggota rumpun bahasa Melayu Polinesia yang merupakan salah satu turunan dari bahasa rekonstruksi Proto-Melayu Polinesia yang leluhur reka ulangnya adalah Proto-Austronesia. Awal mula digunakannya bahasa Sunda bentuk tulisan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan melalui prasasti-prasasti peninggalan yang banyak ditemukan di wilayah Kawali Ciamis. Prasasti-prasasti ini diperkirakan dibuat sekitar abad ke-14. Sementara itu, bahasa Sunda dalam bentuk lisan sudah lama sekali digunakan, bahkan sebelum prasasti-prasasti itu dibuat. Bahasa Sunda terutama dipertuturkan di sebelah barat Pulau Jawa, di daerah yang dijuluki Tatar Sunda atau Pasundan. Bahasa Sunda juga dipertuturkan di bagian barat Jawa Tengah, khususnya di sebagian selatan Kabupaten Brebes dan sebagian barat Cilacap, dikarenakan beberapa kecamatan di wilayah ini dahulunya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Seiring transmigrasi dan imigrasi yang dilakukan etnis Sunda, penutur bahasa ini telah menyebar sampai keluar Pulau Jawa, misalkan di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara, di mana penduduk etnis Sunda dengan sejumlah signifikan menetap di wilayah tersebut. Dalam sejarah yang tercatat, bahasa Sunda mengalami periodisasi atau perkembangan yang dibagi dua oleh para ahli, yaitu bahasa Sunda kuno dan bahasa Sunda modern. Namun, menurut Hendayana, bahasa Sunda ini terbagi menjadi 3 periodisasi, yaitu bahasa Sunda kuno atau Buhun, bahasa Sunda klasik atau Peralihan, dan bahasa Sunda modern atau Kiwari. Bahasa Sunda kuno adalah nama yang diberikan bagi bentuk dialek temporal bahasa Sunda yang ditemukan dalam prasasti-prasasti serta naskah-naskah yang dibuat sebelum abad ke-17. Bahasa ini umumnya diyakini sebagai pendahulu bahasa Sunda yang digunakan di zaman sekarang. Bahasa Sunda kuno kebanyakan ditulis menggunakan aksara Sunda kuno dan aksara Buddha. Selain itu, beberapa naskah berbahasa Sunda kuno juga ada yang ditulis menggunakan aksara Kawi. Bahasa Sunda klasik atau bahasa Sunda peralihan adalah bahasa transisi yang menjembatani bahasa Sunda kuno dengan bahasa Sunda modern. Bahasa ini merupakan perkembangan selanjutnya dari bahasa Sunda kuno setelah runtuhnya Kerajaan Sunda pada tahun 1579. Sistem penulisan bahasa Sunda klasik pada awalnya memakai aksara Sunda kuno dengan model bentuk yang lazim ditemukan dalam naskah-naskah. Tetapi, seiring berjalannya waktu, sistem penulisan bahasa Sunda klasik mulai mengadopsi aksara-aksara asing seperti abjad pegon dari abjad Arab, cacarakan dari Hanacaraka, serta alfabet Latin yang disesuaikan dengan fonologi bahasa Sunda. Bahasa Sunda modern adalah bentuk bahasa Sunda yang mulai berkembang setelah adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Bahasa ini dikembangkan dan dikodifikasi dengan ditandai oleh terbitnya kamus-kamus yang membahas bahasa Sunda. Sistem penulisan bahasa Sunda modern menggunakan alfabet Latin dengan beberapa ejaan yang berbeda. Selain itu, dalam penggunaan terbatas, bahasa Sunda modern juga dapat ditulis menggunakan abjad pegon dan cacarakan. Dialek bahasa Sunda atau basa wewengkon mempunyai beberapa ragam. Para pakar bahasa biasanya membedakan 6 dialek yang berbeda. Tata krama bahasa Sunda atau yang dahulu dikenal sebagai undak-usuk bahasa Sunda adalah sebuah sistem aturan penggunaan bahasa Sunda yang dipilih oleh seorang penutur pembicaraan berdasarkan keadaan sang penutur pembicaraan tersebut. Menurut artinya, tata krama bahasa Sunda adalah tingkatan atau tahapan bahasa Sunda. Tata krama ini berfungsi seperti honorific atau etika dalam berbahasa Sunda agar dapat saling menghargai dan menghormati dalam berkomunikasi. Tata krama ini juga disesuaikan menurut kondisi usia, kedudukan, keilmuan, serta situasi orang yang berbicara, yang diajak bicara, dan yang dibicarakan. Dari tata krama ini, bahasa Sunda terbagi menjadi 2, yaitu bahasa hormat dan bahasa loma.
Bahasa hormat adalah bahasa yang diterapkan kepada orang yang lebih tinggi umur serta kedudukannya dari pembicara. Selain itu, bahasa ini juga digunakan terhadap siapa saja yang kita hormati. Bahasa hormat juga terbagi menjadi dua, yaitu hormat kabatur atau ragam bahasa yang digunakan untuk menceritakan orang lain atau bertanya terhadap orang lain yang umurnya lebih tua dibandingkan dengan pembicara, dan hormat kasorangan atau ragam bahasa yang digunakan untuk menceritakan diri sendiri atau orang lain yang umurnya di bawah pembicara maupun yang seumur. Bahasa loma adalah bahasa yang diterapkan untuk berbicara dengan orang lain yang umurnya lebih rendah maupun yang sudah kenal baik atau akrab. Bahasa loma sendiri terbagi lagi menjadi bahasa cohag. Bahasa cohag adalah bahasa yang bersifat tidak menghormati lawan bicara dan sangat kasar. Semoga video dari penjelasan saya membantu. Terima kasih.